Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najla Zubaidah Husna dengan NPM 252201091. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang proses atau mekanisme sel adaptasi. Oh iya, sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih itu adaptasi sel? Adaptasi sel adalah kemampuan sel untuk merespon perubahan lingkungan atau tekanan agar tetap bertahan hidup dan berfungsi secara normal. Selamat menonton! Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, berduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, berduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah.
Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah Ini dia gambar jenis-jenis adaptasi sel. Yang pertama itu ada sel normal, yaitu jaringan yang tampak tersusun rapi, ukuran dan bentuk sel seragam, tidak ada perubahan jumlah maupun ukuran sel. Contohnya sel otot jantung normal dan sel epitel usus normal. Yang kedua ada sel atrofi, yaitu penurunan ukuran sel atau jumlah sel sehingga jaringan mengecil. Karakteristiknya itu sel tampak lebih kecil, organ atau jaringan berkurang massa, bisa disertai penurunan fungsi. Kemudian fungsinya yaitu adaptasi untuk menghemat energi ketika stimulasi berkurang. Contohnya ada atrofi otot karena imobilisasi dan atrofi otak pada usia lanjut. Yang ketiga, sel hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan akibat stimulasi fisiologis atau patologis. Karakteristiknya itu jaringan tampak menebal, jumlah sel bertambah tetapi ukuran sel relatif sama. Strukturnya juga masih teratur. Fungsinya yaitu merupakan respon adaptif untuk meningkatkan kapasitas fungsi. Contohnya, hiperplasia endometrium akibat estrogen dan hiperplasia kelenjar prostat pada pria lanjut usia. Yang keempat, sel displasia, yaitu pertumbuhan sel yang abnormal, ditandai dengan perubahan ukuran, bentuk, dan susunan sel. Karakteristiknya itu inti sel membesar, bentuk sel tidak seragam, susunan lapisan epitel kacau. Sering dianggap lesi prakanker. Fungsinya itu tidak lagi adaptasi fisiologis, melainkan perubahan patologis yang bisa berkembang menjadi neoplasia. Contohnya, displasia serviks akibat infeksi HPV. Yang kelima, itu sel hipertrofi, yaitu peningkatan ukuran sel, bukan jumlah sel. Karakteristiknya, sel membesar, organ tampak lebih besar, jumlah inti tetap sama. Struktur juga masih teratur.
Fungsinya yaitu respon terhadap peningkatan beban kerja. Contohnya, ada hipertrofi otot jantung pada hipertensi dan hipertrofi otot rangka pada latihan fisik. Yang keenam, sel metaplasia, yaitu perubahan jenis sel dewasa menjadi sel dewasa lain yang lebih mampu bertahan terhadap stres. Karakteristiknya itu, sel epitel berubah dari satu tipe ke tipe lain. Misalnya, kolumnar ke squamosa. Strukturnya masih teratur, tetapi jenis selnya berganti. Fungsinya yaitu respon protektif terhadap iritasi kronis. Contohnya yaitu epitel silindris bersilia, saluran pernapasan perokok berubah menjadi epitel squamosa. Yang ketujuh, itu sel neoplasia atau kanker. Yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali, tidak lagi mengikuti regulasi normal tubuh. Karakteristiknya itu sel kehilangan diferensiasi, inti besar dan hiperkromatik. Pembelahan tidak teratur, invasi ke jaringan sekitar, bisa jinak atau juga ganas. Fungsinya yaitu tidak ada fungsi fisiologis, justru merusak. Contohnya, karsinoma paru dan adenokarsinoma kolon. Jadi, kesimpulannya yaitu perubahan pada sel terjadi sebagai reaksi terhadap rangsangan atau tekanan. Sebagian masih merupakan bentuk penyesuaian yang terkontrol, seperti hiperplasia, hipertrofi, atrofi, dan metaplasia. Namun, ada juga perubahan yang sudah bersifat abnormal dan tidak terkendali, yaitu displasia dan neoplasia. Seluruh proses ini menggambarkan suatu rangkaian dari kondisi yang masih adaptif hingga yang berpotensi menjadi keganasan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.